Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin akan saya sampaikan secara singkat-singkat saja karena panjang pembahasannya. Obatnya ada dua, Pak. Yang pertama adalah memotong akar dari kesombongan yang ada dalam diri kita. Harus dipotong, diamputasi, kemudian diangkat supaya akar-akarnya itu bersih dari dalam diri kita. Caranya bagaimana? Satu, caranya supaya kesombongan ini hilang dari diri kita. Satu, mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu nafsihi, ma'rifatul insan nafsihi wa ma'rifatul insan rabbahu. Ma'rifatul insan nafsahu wa ma'rifatuhu rabbahu. Ma'rifatul insan nafsahu wa ma'rifatuhu rabbahu. Kita lebih mengenal diri kita dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal diri kita, kita merasa, Pak, kita ini remah, kita ini hina. Bagaimana kita mengenal diri kita kok kita merasa hina? Bukankah kita itu aslinya itu, bapak kita itu aslinya dari tanah. Sedangkan keturunan bapak kita Adam, kita ini diciptakan dari apa? Dari nutfah, air sperma. Kalau itu kita ingat-ingat, Pak, ngapain kita sombong? Ingat asal kita, siapa sih asal kita itu? Penciptaan kita itu dari apa? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Abasa, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara. Dari apa manusia itu diciptakan? Dari nutfah, sperma. Khalaqahu, Allah ciptakan orang itu, faqaddara, dan Allah tentukan takdirnya. Summa sabila yassara, keluar saja, Pak, dari rahim susah. Kalau bukan Allah yang memudahkan manusia atau bayi janin keluar dimudahkan oleh Allah, kalau tidak dimudahkan oleh Allah nggak bisa keluar. Gitu. Kepala segede itu kalau keluar itu karena summas sabila yassara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan orang itu. Nah, kemudian Bapak Ibu saya hormati, kita hidup di dunia ini semakin tua, kalau semakin tua semakin lemah. Semakin tua semakin lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang Allah tambah umurnya, semakin dikurangi kenikmatannya, semakin budek, semakin mata tidak terlalu jelas, semakin kecerdasan semakin menurun, vitalitas, daya tahan semakin menurun. Mau disombongkan apa? Nanti kalau tua kan, kalau kita sombong karena kita kuat, nah kita ingat juga kalau kita tua nanti orang yang kita sombongi akan balas kita. Kalau kita tua, kita akan kalah. Kalau sudah tua, summa amatahu fa akbaroh, kemudian Allah matikan kita. Kalau Allah matikan kita, ya sudah. Ngapain sombong? Kalau kita mati itu, apa ada keluarga kita yang selalu menempatkan kita yang sudah mati di rumahnya terus gitu? Eman-eman dikubur karena sayang? Enggak, Pak. Buang. Istilahnya kasarnya buang, Pak, ya. Dikubur. Karena saudara kita enggak mau, Pak, kita berada di rumah terus menerus ketika sudah mati, enggak mau dikubur. Kalau sudah dikubur, apa yang terjadi? Sudah hancur binasa kita, busuk. Itulah Bapak saya hormati. Kemudian besok di akhirat ketika Allah bangkitkan kita, kita juga nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan manusia. Surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ketika Allah memberikan catatan amal kita dari tangan kanan, dari depan kita,
Iqra kitabak. Silakan dibaca catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah yang menjadi saksi atas perbuatanmu, dirimu yang menjadi saksi atas perbuatanmu. Padahal yang menjadi saksi tidak hanya diri kita, Pak ya. Seandainya diri kita yang menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia ini, sebetulnya sudah cukup. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan keadilan kepada manusia seadil-adilnya, maka ada saksi-saksi lain selain diri kita. Besok di akhirat kan begitu, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alu bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Bumi juga akan bersaksi besok atas perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yauma tuhaddisunna yauma tuhaddisu yauma tuhad apa Pak? Yauma tuhaddisu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma la yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Siapa yang tuhaddisu akhbaraha? Siapa yang menceritakan kabar bumi, yaitu perbuatan manusia? Bumi, Pak, tanah akan menceritakan dan menjadi saksi besok di hadapan Allah untuk kita. Nah, malaikat juga akan, Pak. Malaikat yang mencatat amal perbuatan kita itu juga besok jadi saksi. Kalau seperti itu ngapain kita sombong? Ya. Beliau memberikan contoh, Pak ya. Beliau memberikan contoh seperti ini. Kita ini hidup di dunia ini kan sama-sama hidup di penjara, toh, Pak. Dunia itu kan sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin. Kenapa dibilang penjara? Karena kan kita tidak bebas sebebas yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Seakan-akan kita di penjara, toh. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, boleh ini, boleh itu, silakan lakukan ini, tinggalkan itu, seperti di penjara. Tapi bagi orang kafir itu kan seperti surga. Karena mereka bebas memperturutkan hawa nafsu, semaunya mereka lakukan. Apa yang mereka inginkan dan mereka maui, mereka laksanakan. Kita kan tidak. Nah, berarti, Pak, berarti kita ini hidup di dunia ini diibaratkan seperti orang yang sama-sama dalam satu penjara. Dan sama-sama nanti akan diadili. Kalau dia terbukti bersalah, maka dia akan dihukum. Kalau tidak terbukti salah, dia akan dibebaskan. Nah, sama-sama dalam penjara. Apakah sombong kepada yang lain? Kan tidak, Pak. Sama-sama penghuni penjara, sama-sama jadi tersangka, nanti akan diadili, didatangkan saksi. Nah, besok kan kita sama, toh, Pak. Di akhirat di kubur kita akan ada fitnah kubur, ditanya. Besok di akhirat akan menerima catatan, akan dihisab, akan ditimbang. Ngapain kita sombong satu sama lain? Kita nyombongkan kepada saudara kita. Kenapa kita sombongan sama dia? Kita sombong kepada dia. Sama-sama kok, sama-sama kita penghuni penjara. Nah, nantinya akan diproses. Ngapain kita sombong kepada yang lain? Podo penghuni penjara. Dan nanti akan sama-sama diproses. Bapak yang saya hormati, kita juga supaya menghilangkan sombong dalam hati kita marilah kita tambah mengenal Allah, keagungan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa penjagaan dari Allah kita tidak ada apa-apanya. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih pakaian Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini hadisnya panjang, Pak. Ya, dimulai dari ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan perbuatan dolim untuk diriku dan aku jadikan perbuatan dolim terlarang di antara kalian. Janganlah saling mendolimi. Hai hambaku,
kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hai hambaku, kalian itu hakikatnya akan tersesat. Semuanya akan tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk. Alhamdulillah Pak, kita selalu minta petunjuk. Minimal sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, berilah aku petunjuk. Kita kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah Pak, sesat kita ini. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Hai hambaku, hakikatnya kalian itu nggak bisa makan. Kalian hakikatnya lapar kecuali orang yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepada kalian. Kalau Allah tidak memberi makan sama kita Pak, Allah mengatakan, hei bumi jangan menumbuhkan apa-apa, hei langit jangan menurunkan hujan. Wes Pak, mati kita semuanya. Nah gitu kok sombong. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hei hambaku, kalian hakikatnya itu telanjang. Lahir saja telanjang. Hakikatnya telanjang, kecuali jika aku memberi pakaian kepada kalian, baru kalian bisa berpakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ya Pak ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kita ilmu bagaimana merajut pakaian, merajut benang, bagaimana memintal benang, bagaimana membuat pakaian. Nah, kita sampai sekarang saya kira pakaian kita ya daun-daunan itu Pak. Daun-daunan ditambal, kulit kayu dibuat pakaian. Kalau Allah seandainya tidak memberikan ilmu bagaimana membuat kain. Karena Allah lah hakikatnya yang memberi pakaian kepada kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Nah, itu dosa terus Pak kita ini, tiap pagi dosa, sore dosa, malam dosa. Malam dosa bagaimana? Ya iya. Nah ini Pak tambah dosa kalau malam pakai ini. Sepi. Orangnya sudah pada tidur. Ternyata di kamar enggak tidur Pak itu. Yang dilihat yang tidak-tidak. Dosa kita siang malam dosa. Kalau malam suka nonton yang enggak-enggak, kalau siang suka gibah. Suka ngerasani orang. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita minta ampun, Allah akan ngampuni kita. Hai hambaku, kalian tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku. Hai hambaku, kalian tidak akan memberi manfaat kepadaku. Maksiat kita Pak tidak mudarati Allah, ibadah kita tidak manfaati Allah. Maksiat kita mudarati kita, ibadah kita manfaati diri kita. Hai hambaku, jika orang dari awal sampai akhir, baik manusia maupun jin, takwa semuanya, kompak, saking kompak takwanya itu sampai diibaratkan seperti takwa satu orang, saking sama takwanya, itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya kompak menjadi fasik, semuanya durhaka, jahat, saking kompaknya kedurhakaannya diibaratkan seperti, saking kompaknya seperti satu orang yang durhaka, saking kompaknya. Itu pun tidak menambah tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya berada di satu tempat, kemudian semuanya minta, pokoknya minta oke Pak,
apa yang terbersit dalam benaknya diminta kepada Allah, dan Allah mengabulkan semua permintaannya. Manusia dari awal sampai akhir, jin manusia minta Pak, wis jalu wis. Bayangkan Pak, kita suruh minta, seandainya kita suruh minta apa kita, Masya Allah Pak, wis aneh-aneh permintaannya. Dan itu seluruh manusia, jin dan manusia. Dan Allah seandainya mengabulkan semua permintaannya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti benang jarum dimasukkan atau dicelupkan ke dalam lautan, terus diangkat jarum itu. Kira-kira air lautannya kelong apa ora? Blas ora kelong. Jadi kita di hadapan Allah Subhanahu, semakin kita mengenal Allah Pak, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kita semakin kecil. Gitu. Wong was-sama'i dzatil buruj, langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Kalau kita lihat langit Pak, was-sama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun, dan langit kami bangun dengan tangan kami Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu meluaskan langit. Langit selalu diluaskan oleh Allah Pak. Terus semakin meluas, semakin meluas. Dan isinya planet. Lah planet itu kan ya ono sing isinya gas, ono sing isinya api, ono sing apa. Kita ini hidup di alam raya ini Pak, di tengah-tengah planet-planet, yang planet itu isinya gas, api, Masya Allah. Seumpama planet itu deket ke bumi, kobong kabeh kita ini. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin tahu, semakin paham, semakin ngerti kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berani sombong, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah. Kita yang lemah kecil seperti ini tidak boleh diperbolehkan untuk merebut pakaian Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas berpakaian kesombongan adalah yang maha kuasa dan maha agung. Gitu. Ya. Makanya Bapak saya hormati, jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu ibadah, yang ibadah ini merupakan pokok dan tiang agama, sholat Pak. Nah, dalam sholat itu kan Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita itu ngerti hakikat kita itu rendah. Makanya dalam sholat itu ada rukuk dan ada sujud. Orang itu kalau dilihat bagus apa tidak, yang menjadi pusat perhatian itu kan wajah kita toh Pak. Gambar manusia yang paling bagus dilihat gambarnya apa? Wajah. Dan anggota badan manusia yang paling nomor satu, paling sangat dibutuhkan oleh manusia adalah otak kita ini, yang membedakan antara hewan dengan manusia, yang membedakan manusia itu mukallaf, harus melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan atau tidak, ini kan otak Pak. Ketika kita sholat, kita taruh muka kita yang kita andalkan, yang menjadi pusat keindahan manusia, muka, dan anggota badan yang paling nomor satu manfaatnya otak kita taruh di bawah, supaya kita merasa kita ini rendah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita supaya rendah diri, tidak menyombongkan yang lain. Ngapain menyombongkan yang lain? Podo-podo kepalanya dan mukanya ditaruh di mana naruhnya? Tempat pijakan kaki Pak. Naruhnya bukan sujud, ngapain saya sujud di gengsilah sama yang lain, saya sujud di meja sajalah. Ya enggak sah toh Pak. Sujud ya tempat sujud. Itulah Bapak saya hormati, memang dalam sholat itu ada pelajaran yang Masya Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa.